diberikan kepercayaan oleh Universitas PGRI di Buana untuk sharing berbagi tentang dalam hal ini penyusunan RPP yang nantinya kita akan saling sharing ya Bapak Ibu, bukan berarti saya di sini itu merasa saya itu paling pinter, enggak, karena saya itu juga senang sekali karena Bapak Ibu berasal dari berbagai daerah sehingga saya nantinya itu bisa mendapat masukan juga, terus kemudian kita saling berbagi ilmu, semoga nanti kita akan dalam pertemuan ini nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita terapkan di dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa-siswi kita semua di daerah masing-masing. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita sama Allah diberikan limpahan berkah sehat sehingga Bapak Ibu semua bisa bergabung di sini untuk mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan yang sudah dari bulan Agustus kalau nggak salah ya mulai. Jadi pastinya lelah sekali ya Bapak Ibu, tapi ya perjuangan karena ini semoga nanti saya juga doakan Bapak Ibu semua bisa berhasil di dalam mengikuti kegiatan demi kegiatan sehingga lulus dan nantinya akan mendapatkan berkah yang sangat-sangat kita harapkan seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, ya di sini saya akan membuka seperti ini. Saya sharekan PPT saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat tayangannya, nggih? Jadi materi yang saya berikan ini tentang penyederhanaan RPP berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 yang kemarin sebetulnya pada saat kita masih memakai atau membuat RPP dengan 13 komponen itu kita mengikuti Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, sekarang terbit surat edaran Mendikbud 14 tahun 2019 dan ini sebetulnya sebelum wabah Covid ada. Nah, setelah terbit ini kemudian kok kita ndelalah ada wabah Covid itu sehingga sepertinya lebih meringankan guru sebetulnya keadaan ini. Jadi adanya kebijakan baru dalam bidang pendidikan itu sebenarnya adalah suatu hal yang biasa terjadi. Intinya bagaimana praktik-praktik pembelajaran di sekolah itu nantinya bisa menjadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Jadi sebetulnya kebijakan-kebijakan itu dibuat tujuannya seperti itu. Jadi untuk kebaikan kita semua. Nah, demikian juga dengan adanya kebijakan penyusunan RPP 1 lembar sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 itu sebetulnya itu sangat membantu untuk mengurangi beban guru dalam bidang administrasi pembelajaran. Kalau kita ambil hikmahnya itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan merasa kita terbebani atau bagaimana, tapi sebetulnya itu sangat meringankan bagi kita guru-guru di dalam mengurangi beban kita. Seakan-akan kalau kita membuat RPP itu ngeprintnya tuh segitu banyaknya berlembar-lembar. Nah, itu kita dimudahkan dengan terbitnya surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini. Secara sederhana, sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan dari surat edaran tersebut, bagaimana guru itu bisa meringkas RPP yang tadinya itu berlembar-lembar menjadi hanya 1 lembar saja. Nah, ini di MGMP Kota Surabaya juga sudah mulai dibuat dan diterapkan. Jadi di sekolah-sekolah tuh kepala sekolah sudah mulai meminta guru-guru itu hanya membuat RPP 1 lembar saja sesuai dengan bagaimana kita melaksanakan pembelajaran di hari itu, seperti itu. Maka dipilihlah komponen-komponen RPP. Jadi dengan penyederhanaan itu, maka dipilihlah komponen-komponen RPP yang dianggap inti dan harus ada. Kalau kemarin 13 komponennya, sekarang hanya dimampatkan hanya menjadi 3 komponen inti saja yang kita ambil atau kita tuangkan di dalam RPP.
Sedangkan komponen lain itu dapat dilampirkan nanti di dalam RPP satu lembar itu, atau bahkan ditiadakan, karena bisa jadi uh, yang kita tiadakan itu sudah tersurat dan tersirat di dalam kompetensi itu, yang tiga kompetensi yang kita tuliskan di dalam RPP itu. Uh, saya percaya Bapak Ibu di sini sudah senior-senior dan pastinya sudah mengalami apa ya, mesti lebih banyak yang lebih pandai daripada saya. Saya kan juga sama-sama kita guru. Jadi mohon maaf kalau nanti di dalam penyampaian saya ini ada kekurangan. Uh, tetapi saya juga merasa kita itu semuanya guru, jadi tetap penting bagi kita semua itu tetap mempelajari bagaimana kita itu membuat RPP dengan versi komponen lengkap terlebih dahulu ya. Jadi kita memang penting kita tahu komponen lengkap yang 13 itu sebelum kita nanti bisa mengabstraksikan atau menyederhanakan menjadi satu lembar saja. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai materi yang pertama di sini. Kita mulai dengan tentang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu dirancang sebetulnya pertama-tama itu adalah bentuk silabus dan nantinya di dalam RPP yang mengacu pada standar isi. Jadi di sini kesimpulannya itu silabus itu merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Jadi setelah itu RPP dikembangkan dari silabus. Jadi kita itu sebetulnya membuat RPP itu menuangkan dari silabus yang ada. Untuk apa? Mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi di dalam KD itu sebetulnya ada indikator yang harus kita capai. Nanti dari KD itu kita kembangkan menjadi beberapa indikator-indikator yang nantinya itu tujuan dari indikator itu harus tercapai. Jadi sebetulnya simpel aja. RPP itu adalah skenario kita sebagai guru di dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Itu sebetulnya intinya itu. Jadi itu yang harus kita pegang. Tanpa skenario, kita itu bisa ngeladrah ke sana-sana. Tapi dengan skenario, kita itu diikat dengan skenario ini. Bagaimana kita bisa menuangkan skenario atau RPP kita itu di dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, di dalam penyederhanaan RPP menjadi satu lembar itu, pembelajaran itu dikembangkan. Jadi kita melihat dulu, di sini ada karakteristik pembelajaran. Jadi karakteristik pembelajaran di dalam RPP itu nanti harus menggambarkan, jadi pembelajaran itu dilaksanakan secara langsung atau enggak. Secara langsung itu tatap muka dengan siswa, itu harus tertuang di situ. Pembelajaran tidak langsung secara online. Nah, kemudian di situ juga harus masuk mengembangkan berpikir tingkat tinggi atau hot atau berpikir hot, mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah dan keselamatan diri serta lingkungan. Terus karakteristik kompetensi dasar yang tertuang di dalam RPP itu harus menyiratkan kompetensi abad 21. Jadi di situ nanti tersirat di sini ada kolaboratif, kreatif, merangsang siswa untuk bisa berpikir kritis atau critical thinking, dan siswa itu nantinya bisa RPP itu bisa menjadi apa ya, menjadikan siswa itu bisa komunikatif gitu. Kemudian di situ juga harus tertuang bagaimana karakteristik dari KD itu ada nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk model pembelajarannya biasanya itu kan digunakan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, jadi sebetulnya pendekatan saintifik itu bukan satu-satunya pendekatan yang dipakai, tapi ini biasanya memang banyak dipakai oleh banyak Bapak Ibu guru di dalam pembuatan RPP. Jadi di dalam pendekatan saintifik itu pembelajaran itu menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data, terus kemudian melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi, dan kemudian mengkomunikasikan. Itu sebetulnya sudah tertuang ya di RPP kita yang pada saat kita memakai kompetensi 13 kompetensi itu, 13 kompetensi yang Permendikbud
nomor 22 tahun 2016 itu ada sudah dalam langkah-langkah pembelajaran itu sudah tertuang menggunakan pendekatan saintifik. Jadi nantinya di dalam RPP itu dengan menggunakan pendekatan saintifik itu menuangkan yaitu satu, memberikan pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah, menantang dan memotivasi. Jadi harus menyiratkan ini RPP kita. Kemudian model pembelajaran, guru diberi ruang menggunakan pendekatan atau model pembelajaran lain. Jadi boleh saja guru itu melakukan pengambilan model-model pembelajaran yang lain, tidak harus menggunakan itu pendekatan saintifik itu. Jadi macam-macam model pembelajaran Bapak Ibu pastinya juga sudah tahu. Asalkan di dalam model itu juga ada berbasis aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, dan juga menyenangkan bagi siswa. Nah, sekarang kita masuk pada RPP yang bagaimana sih RPP itu kok penting sekali buat Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran. Ini Bapak Ibu, kita kembali lagi tadi sebetulnya sama Pak Hartono sudah dijelaskan ya, tapi nggak ada salahnya kita mengulang dan mengulang supaya kita itu paham. RPP itu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi Bapak Ibu itu bisa membuat pada saat satu kali pertemuan ataupun beberapa kali pertemuan langsung kita gabungkan. Itu boleh saja. Kemudian setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP. Namanya ini berkewajiban Bapak Ibu. Artinya tidak boleh ditinggalkan. Kita wajib semuanya pada saat kita mengajar mempunyai persiapan. Salah satunya ya kita membuat skenario itu. Kita membuat RPP secara lengkap dan sistematis. Agar pembelajaran itu berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, bisa memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, prinsip-prinsip pengembangan RPP. Ini sebetulnya teoritis banget ya Bapak Ibu, karena tadi juga ini sudah disampaikan oleh Pak Hartono. Jadi ini kita harus memegang prinsip-prinsip ini pada saat kita mengembangkan RPP. Kita harus mengenali karakteristik individu. Jadi perbedaan-perbedaan individu itu kita kenali. Apakah di dalam kelas kita itu ada siswa yang harus membutuhkan perhatian lebih dari kita, ataukah semuanya itu sama tingkat apa ya, kepandaiannya itu sama atau enggak. Nah, itu kita harus mengetahui secara detail. Itu lebih baik lagi sebelum kita menuliskan RPP. Terus kita harus bisa di dalam membuat RPP itu nantinya bisa menimbulkan partisipasi aktif peserta didik. Kemudian berpusat pada peserta didik, meningkatkan budaya membaca, ada umpan balik dari kita sebagai guru kepada siswa sehingga ada penguatan. Jadi jangan sampai setelah belajar muridnya tuh bingung apa ya tadi itu yang dipelajari, karena kan nggak fokus, tapi harus ada umpan balik dari guru kepada siswa. Ada keterkaitan dan keterpaduan. Keterkaitan apa sih ini? Yaitu keterkaitan kompetensi dasar, keterkaitan materi, keterkaitan pembelajaran, jadi langkah-langkah pembelajarannya, terus kemudian indikator pencapaian kompetensinya, jadi indikatornya itu juga terkait dengan kompetensi dasar. Jangan sampai kok KD-nya berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara, ternyata indikator yang ini sering kita temui ya, misalkan KD itu membicarakan tentang hak dan kewajiban warga negara. Ternyata di dalam indikator itu sering dimasukkan tentang HAM, sehingga rancu, karena hak dan kewajiban warga negara itu sebetulnya ya memang terkait dengan HAM, tapi tidak terlalu banyak. Jadi untuk HAM itu sebetulnya kurang apa pas saja kalau misalkan kita pakai di dalam hak dan kewajiban warga negara. Jadi itu artinya keterkaitan itu. Jadi kompetensi dasarnya apa, materinya harus terkait, terus kemudian kita dalam melakukan pembelajaran juga harus matching dengan KD-nya, kemudian indikatornya itu kita buatnya juga
sesuai dengan KD-nya. Terus kemudian sumber belajar itu juga harus jelas dan pas dengan KD-nya, dan asesmen atau penilaiannya juga harus terkait, terpadu sama KD-nya. Itu yang dimaksud dalam keterkaitan dan keterpaduan. Terus kemudian mengakomodir tematik terpadu. Jadi keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Jadi di sini harus kita akomodir di dalam RPP kita. Ini kalau misalkan kita melihat isi dari surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, coba kita perhatikan, di sini sudah jelas sekali isinya itu seperti ini Bapak Ibu. Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi jangan sampai kita tinggalkan kalau kita membuat RPP yang terbaru itu. Kemudian yang kedua, bahwa dari 13 komponen RPP yang dulunya itu 13 komponen yang telah diatur di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, yang menjadi komponen inti adalah tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian atau assessment. Jadi yang kita tuangkan di dalam satu lembar itu sebetulnya hanya 3 komponen ini Bapak Ibu, dari 13 komponen. Nah, sedangkan yang lainnya, komponen yang lainnya itu hanya bersifat pelengkap. Makanya boleh kita lampirkan atau mungkin tidak usah juga tidak apa-apa. Tapi di dalam penuangan perencanaan RPP yang kita menganut pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, hanya 3 komponen inti saja yang kita tuangkan. Nah, kemudian yang ketiga dari SE ini adalah sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, MGMPS, kelompok guru atau musyawarah guru mata pelajaran, mungkin TMG, MP Kota bisa, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Ini yang namanya merdeka belajar. Jadi guru itu yang menentukan sendiri, memilih sendiri. Bagaimana aku membuat RPP yang tujuannya itu hanya untuk muridku kudu berhasil belajar. Muridku harus bisa, seperti itu. Terus yang keempat, adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 ini. Jadi itu isi dari surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Jadi dari kesimpulan SE itu tadi, kita bisa memiliki arahan kebijakan baru, yaitu yang ini, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP, jadi bebas. Kemudian 3 komponen inti. Komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Yang inti hanya tujuan, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. 1 halaman cukup. Ini, di sini yang kita harus ketahui. Jadi penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Semoga dari sini Bapak Ibu sudah memahami ya, mengapa sih kita itu kok RPP itu sampai disederhanakan? Karena kalau setelah mungkin dicermati ya, Bapak Ibu guru itu membuat RPP itu hanya untuk memenuhi ini. Jadi mengapa sih kok sampai ada abstraksi atau peringkasan RPP itu? Karena terlalu nggak efektif sekali, nggak efisien itu RPP yang lama itu. Terlalu banyak, nggak karu-karuan, dan malah akhirnya nggak kebaca. RPP dianggap dibuat hanya untuk administrasi sekolah, administrasi kepengawasan dinas, atau administrasi akreditasi saja. Yang kedua, alasan RPP itu akhirnya dibuat menurut surat edaran nomor 14 itu, yang kedua adalah RPP yang dimiliki guru itu diindikasikan membeli dari penyedia jasa RPP. Ini alasan-alasan yang biasa memang ditemui di lapangan itu ada yang seperti ini. RPP yang dimiliki guru itu copy paste dari milik guru lainnya. Ini kadang terjadi Bapak Ibu, namanya sudah diganti tapi sekolahnya masih aja sekolah yang dia mengcopy dari temannya itu. RPP yang dimiliki hanya merubah tahunnya saja. RPP yang ada sangat banyak dan menghabiskan kertas.
RPP yang ada dianggap membatasi guru dalam berkreasi dan berinovasi di kelas. RPP menggunakan model yang kadang mengikat dengan sintak-sintaknya. RPP tidak dilaksanakan di kelas. Jadi itulah makanya ada penyederhanaan RPP dari yang 13 komponen menjadi 3 komponen saja. Jadi ini kebijakan tentang RPP. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat ini yang tadi sudah saya terangkan. Terus kemudian prinsip-prinsip pengembangan RPP menurut surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 harus mengandung ini, efisien, efektif, dan orientasi pada peserta didik. Jadi ini ya. Komponen inti pembelajaran. Kan ada 3 tadi ya yang paling penting. Nah, komponen inti pembelajaran yang tertuang di dalam RPP menurut surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 itu hanya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi tujuan ini mencakup di sini ada persiapan psikis dan fisik peserta didik, ada motivasi belajar, apersepsi kita masukkan di dalam tujuan, terus kemudian tujuan atau orientasi, dan ruang lingkup materi, itu kita tuangkan. Ini di dalam tujuan itu mengandung ini, mengandung persiapan fisik dan psikis. Di sini bisa mungkin kita mengajak siswa untuk berdoa pada pertemuan. Nah, itu mempersiapkan psikis dan fisik. Terus kemudian memotivasi belajar, apersepsi, tujuan atau orientasi, dan ruang lingkup materi. Nah, kegiatan pembelajaran itu mengandung ini, pendekatan saintifik itu tadi, nah, pengalaman 5M, model-model pembelajaran, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan sikap. Bisa kita tuangkan di dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan penilaian pembelajaran, itu bisa kita masukkan ini, tentang rangkuman, umpan balik, refleksi, tindak lanjut, schedule pertemuan yang akan datang. Jadi ini yang nantinya akan kita tuangkan, komponen inti 3 ini yang akan kita tuangkan di dalam pembuatan RPP 1 lembar. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana MGMP Kota Surabaya membuat RPP, tapi ini sebetulnya masih belum ada pertemuan. Jadi saya mencoba membuat sendiri, belajar dan melihat dari contoh-contoh yang sudah ada. Jadi kita kembangkan sendiri materi, kita tuangkan sendiri dalam RPP. Jadi ini perbedaannya, kalau kita melihat perbedaan versi full page atau yang lama, 13 komponen, ada identitas sekolah, mata pelajaran, kelas memiliki, sampai dengan penilaiannya ada 13. Kalau versi one page atau 1 lembar, ada 3 komponen, yaitu pelengkap RPP ini, dan 3 kompetensi inti, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Ini 3 komponen ini ditambah dengan pelengkap di atas sendiri. Komponen lain sebagai pelengkap dan bebas mandiri, terserah Bapak Ibu mau menambahkan apa saja. Pengembangan pada kegiatan pembelajaran dengan menemukan potensi kecerdasan majemuk pada siswa. Jadi ini ya perbedaannya ya, kalau yang versi lama seperti ini, versi yang baru seperti ini. Format penyederhanaan itu sebetulnya tidak ada standar baku dalam penulisan RPP, jadi tidak ada aturannya, aturan yang baku kita harus seperti ini, saklek, tidak ada Bapak Ibu. Jadi guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Nah, berikut ini ada beberapa alternatif format RPP. Bisa bentuk deskripsi. Jadi Bapak Ibu mendeskripsikan tulisan-tulisan saja. Ada yang bentuk tabel, jadi dibuat tabel-tabel, atau bisa juga membuat kombinasi bentuk deskripsi dan juga tabel. Jadi ada tabelnya, juga ada deskripsinya, bebas saja, monggo. Seperti itu.
Karena apa? Nggak ada standar bakunya. Jadi kita mau nulis apa aja ya terserah kita. Yang membuat skenario kita, nanti yang menjalankan di kelas juga kita sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana kita strategi dalam mengembangkan RPP? Bisa ada dua. Jadi menggunakan model lama, tapi kita adaptasi dengan yang berdasarkan surat edaran baru ini. Atau membuat baru, benar-benar baru berdasarkan surat edaran ini. Jadi apakah boleh Bu yang lama dipakai? Boleh, tapi kita adaptasi dengan menggunakan surat edaran yang terbaru. Ini alternatif atau model format RPP yang bisa Bapak Ibu pakai. Kalau di sini berarti deskripsi ya, mendeskripsikan ya. Jadi ini yang satu lembar itu seperti ini. Ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pendahuluan inti penutup, penilaian pembelajaran, dan ditambah dengan pelengkap yang di atas ini. Alternatif kedua bisa seperti ini Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran di dalam tabel di sini, dimasukkan di sini. Ini kompetensi pelengkap aja ini, tapi memang juga harus ada untuk menunjukkan supaya kita tahu ini kita pakai di kelas mana, materi pokoknya apa, waktunya kapan diterapkan. Nah, kegiatan pembelajaran pendahuluan dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, dan hasil belajar di sini. Mengandung itu tadi, umpan balik, asesmen, dan sebagainya. Ini alternatif yang kedua. Alternatif yang ketiga bisa seperti ini. Kegiatan pendahuluan apa, kegiatan inti apa, penutupnya apa, deskripsi kegiatannya ditulis di tengah sini, terus waktunya dijabarkan di sini. Monggo. Jadi monggo saja mau membuat yang model seperti apa, terserah Bapak Ibu maunya seperti apa, monggo. Alternatif kelima bisa jadi juga seperti ini. Jadi kita bebas kan, karena bebas ya kita bisa menuliskan seperti ini. Misalkan seperti ini, 3.1 kompetensi dasar 3-nya ditulis di sini. Ini terus kemudian KD 4 ditulis di sini. Tujuannya disendirikan di sini, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Ini contoh dari itu, contoh dari yang saya ambil dari benar-benar apa ya istilahnya yang dibuat oleh Kemendikbud ini contohnya. Tapi kita nggak baku harus seperti ini, enggak. Ini contohnya. Seperti itu. Dan saya sebentar memiliki ini contoh RPP yang saya buat di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa melihat ya? Iya. Bisa Ibu. Ya, ini contoh RPP saya Bapak Ibu. Kalau saya membuatnya seperti ini, saya sendiri juga nggak tahu ini salah atau benar. Ini saya membuat setiap pertemuan. Jadi misalkan di sini saya ngajar kelas 10, materi pokoknya itu macam-macam kekuasaan negara. Nah, jadi di situ itu 4 kali pertemuan, setiap kali pertemuan 2 jam pelajaran. KD-nya saya tulis di sini. Setiap pertemuan saya membuat per lembar seperti ini. Nah, ini pertemuan pertama. Ini saya tulis di sini, terus pendahuluan di sini mengandung ini. Di dalam pendahuluan yang saya tuangkan seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu tadi, di sini kan kita tadi harus menyiapkan siswa, ya kan? Di sini guru melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan perwakilan. Karena kita memakai pada masa pandemi, saya kan memakai online PJJ pembelajaran jarak jauh sehingga dituangkan aja di RPP kita. Kita mau ngapain aja sih? Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya di sini ya. Maaf, Bapak Ibu bisa melihat tampilan RPP saya. Iya, bisa. Bisa Ibu. Ya, jadi begini Bapak Ibu, coba kita baca di sini. Kalau misalkan nanti saya ada kesalahan, mohon juga diberi kritik atau masukan, enggak apa-apa.
Jadi di pendahuluan tadi kan saya sampaikan di situ kita harus bisa memberikan motivasi kepada siswa, persepsi, kemudian menyiapkan siswa baik kondisi fisik ataupun psikisnya siap dan tidaknya. Karena di sini masa pandemi secara online, makanya saya membuat RPP pembelajaran saya ini secara daring dalam jejaring. Nah, di sini saya tulis semua saya ngapain aja. Misalkan KD, langsung saya tulis di sini. Kegiatan pembelajarannya pendahuluan, orientasi. Guru melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan perwakilan peserta didik melalui aplikasi WhatsApp. Kita punya WhatsApp, salah satu ketua kelasnya. Nanti di situ saya akan menyampaikan kepada ketua kelas, anak-anak, ketua kelas tolong nanti sampaikan ke grup kelasmu, Ibu akan mengadakan link meet di alamat sini. Alamat linknya di sini, saya sharekan, karena saya pakai Classroom, Google Classroom. Nah, kemudian peserta didik diminta untuk masuk dengan mengklik kode kelas dan join Google Meet dengan mengklik link Meet yang telah guru berikan melalui perwakilan kelas. Jadi sini kan saya runtut, saya tuangkan semua. Kemudian ada salam pembuka dan berdoa. Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik diminta untuk mengisi presensi. Jangan lupa mengisi presensinya, karena ini nanti bisa kita pakai laporan. Kalau kita sudah buat akinerja, laporan per hari inilah nanti yang akan kita sampaikan di dalam akinerja. Karena kita juga harus punya absen siswa secara online, jadi jangan sampai lupa siswa itu sebelum belajar isi presensinya. Nah, kemudian persepsinya, peserta didik diminta untuk menyimak paparan mengenai macam-macam kekuasaan. Nah, di sini kekuasaan negara, di sini saya menayangkan PPT, share seperti ini, siswa mendengarkan penjelasan saya sebentar, seperti itu. Atau saya menayangkan video atau apa saja, monggo terserah. Nah, melalui model pembelajaran flip learning, saya menggunakan flip learning atau kelas terbalik. Kalau kemarin-kemarin kita menerapkan guru di kelas memberi materi, memberi soal, memberi tugas, diskusi di kelas. Kalau sekarang flip learning ini adalah kelas terbalik. Jadi guru memberikan materi kepada siswa, terus kemudian memberikan tontonan video pembelajaran, meminta siswa untuk merangkum atau mencatat poin-poin penting, membuat pertanyaan, diskusi dengan teman secara online, terus kemudian membuat rangkuman, kemudian juga mengerjakan tugas-tugas untuk penguatan di kelas secara online dan dilakukan di rumah, maka itu modelnya itu disebut dengan pembelajaran flip learning. Seperti itu. Nah, setelah itu kegiatan intinya apa? Menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari materi macam-macam kekuasaan. Guru memaparkan materi, guru dan peserta didik mendiskusikan poin-poin yang masih dianggap sulit. Nah, di sini di penutupnya, peserta didik diminta untuk mencatat poin-poin penting. Jadi, resume. Ini kita menggiatkan apa? Literasi. Ayo anak-anak, tadi yang udah Ibu terangkan, kamu pastinya harus bisa memiliki resume dari apa yang kita lakukan dalam kegiatan inti ini. Terus kemudian, peserta didiknya mensubmit hasil resume atau mengirimkan kepada guru. Kemudian peserta didik diminta untuk melakukan penilaian diri melalui link yang akan dikirimkan setelah pembelajaran selesai. Apakah mereka memiliki kendala, misalkan tadi waktu pembelajaran inti saya ada gangguan jaringan atau bagaimana, seperti itu nanti kita bisa, anak-anak bisa melakukan penilaian diri ini. Guru menyampaikan materi dan teknis mekanisme pembelajaran yang akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Berdoa sebagai penutup, belajar dipimpin oleh ketua kelas. Nah, di sini ada penilaian sikap, nanti ada jurnal sikap, penilaian pengetahuan, penugasan. Jadi untuk mengambil nilai pengetahuan, karena kita memang terkendala ya kalau PJJ itu ya hasil rangkuman dan pada pertemuan ke-1 itu tadi nanti akan jadi nilai. Terus kemudian penilaian keterampilan portofolio, ini bisa kita kumpulkan dari semua nanti hasil-hasil pekerjaan siswa. Jadi ini, tadi kan ada kegiatan langkah-langkah pembelajaran, terus kemudian ada penilaian atau assessment ya. Ini RPP saya, Bapak Ibu. Ini pertemuan kedua. Terus kemudian ini pertemuan ketiga, ini masih KD 3.1.
Nah, jadi per lembarnya kalau saya satu kali pertemuan itu satu lembar. Tapi tergantung Bapak Ibu. Tadi di contoh itu satu lembar itu bisa jadi beberapa pertemuan. Tapi karena nggak ada aturan bakunya, ya monggo, terserah. Yang penting intinya yang kita pakai itu tadi ada 3 kompetensi itu tadi. Begitu Bapak Ibu, mungkin apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kemudian kalau misalkan saya ada kekurangan-kekurangan, mohon penyempurnaannya juga. Mohon maaf kalau mungkin terlalu cepat juga saya menyampaikannya. Terus terang saya ini di sini juga grogi karena yang saya hadapi itu Bapak Ibu, bukan murid. Karena Bapak Ibu saya anggap juga pastinya lebih pinter-pinter daripada saya. Dan RPP saya itu tidak harus bisa, tidak menutup kemungkinan dia nggak akan bisa diterapkan di dalam daerah Bapak Ibu karena kondisi kita kan masing-masing berbeda ya tentang jaringan internet dan sebagainya. Saya kurang tahu kalau di daerah Bapak Ibu apakah bisa menerapkan PJJ seperti di Surabaya sini. Kalau di Surabaya sini, insya Allah, alhamdulillah nggak ada kendala.